Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Di pembelajaran tematik kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang puisi. Nah, di pertemuan kali ini, kalian akan belajar untuk mengenal apa itu arti puisi. Lalu, kalian juga akan belajar untuk mengetahui ciri-ciri puisi beserta contohnya. Kemudian kalian juga akan mempelajari bagaimana cara memahami isi puisi. Dan yang keempat, kalian akan belajar untuk mendeklamasi puisi, yaitu mempelajari cara membaca puisi tanpa teks. So, pantengin terus ya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra atau seni tertulis yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan difikirkan. Nah, anak-anak, orang yang membuat syair atau puisi itu disebut dengan penyair. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri puisi? Puisi dan pantun itu termasuk karya sastra yang keduanya memiliki perbedaan. Nah, ciri-ciri puisi itu diantaranya adalah memiliki baris, bait, irama, dan rima. Nah, baris sendiri atau sebutan lainnya yaitu larik, itu adalah kumpulan kata-kata yang tersusun rapi dan biasanya tidak panjang ya. Sedangkan bait adalah kumpulan dari baris-baris atau larik puisi. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga dari puisi adalah irama. Diharapkan saat kalian nanti membaca puisi, pastikan loh ya, intonasinya sesuai dengan apa yang kalian baca. Misalkan, kalian harus bisa menentukan kapan kalimat tersebut dibaca tinggi atau dengan nada yang rendah, atau mungkin kata tersebut dibaca dengan panjang atau pendek, atau bahkan kata tersebut diucapkan dengan keras atau bahkan lembut. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ciri-ciri puisinya yang terakhir adalah rima. Rima adalah kata akhir dari setiap baris dan vokal yang sama. Bunyi vokal ini biasanya terletak di suku kata terakhir dari kata tersebut. Untuk jelasnya, kita lihat yuk contoh puisi yang satu ini. Sekolahku. Wahai sekolahku, aku akan selalu rindu. Bertahun belajar bersamamu, selalu senang tiada jemu. Nah, anak-anak, kata sekolahku itu termasuk judul. Kemudian, baris-baris yang di bawahnya itu disebut dengan baris atau larik. Kemudian, kumpulan dari baris-baris di atas itulah yang disebut dengan bait. Lalu, bunyi akhir yang ada di akhir tiap baris itulah yang disebut dengan rima. Untuk saat ini, contohnya adalah rima a karena huruf vokal terakhirnya itu sama. Nah, untuk selanjutnya, kita perhatikan lagi contoh berikut ini. Bangun pagi, karya Yunita. Mari kawan, kita bangun pagi, sambut datangnya mentari yang menyinari bumi. Ayo kawan, berolahraga pagi, hirup udara segar murni, agar badan sehat, wajah berseri. Nah, jika kalian perhatikan puisi tadi, tentunya kalian akan dapat menjawab pertanyaan ini. Apakah judul puisi di samping? Siapakah pengarangnya? Berapa jumlah bait puisi tersebut? Apa isi amanat puisi tersebut? Yeay, kalian benar. Judulnya adalah Bangun Pagi, pengarangnya Yunita, jumlah baitnya ada 2, dan amanatnya adalah kita harus bangun pagi dan rajin berolahraga agar badan kita sehat. Nah, anak-anak, selanjutnya di pembelajaran ketiga ini, kalian akan belajar mengenai deskripsi puisi. Di bagian ini, kalian akan belajar untuk memahami isi dari puisi. Nah, makna dalam puisi itu ada 2, yaitu makna lugas dan makna kias. Makna lugas itu artinya adalah makna yang sebenarnya, yang disampaikan secara jelas. Contohnya, tekunlah belajar, karena cita-cita harus dikejar. Jangan sampai malas,
nanti hidupmu memelas. Nah, di puisi tadi kita bisa melihat makna yang sudah tertulis jelas, yaitu rajinlah belajar untuk menggapai cita-cita agar tidak menyusahkan orang lain. Nah, itulah makna lugas yang artinya pesan dari puisi tersebut sudah tertulis jelas di dalam puisi. Selanjutnya ada makna kias, yaitu makna yang tersembunyi ditujukan untuk membangun imajinasi. Contohnya seperti ini. Menggenggam asa, keluh kesah tak akan ada. Menatap keluarga tersenyum merona, melahap hidangan seadanya. Nah, di puisi ini, makna yang terkandung tidak tertulis jelas di dalam tulisannya. Namun, kita tetap bisa mengambil makna dari puisi tersebut setelah kita memahami isi dari puisinya, yaitu perasaan bahagia saat berkumpul dengan keluarga walau makan seadanya. Lalu, bagaimana mendeskripsikan puisi? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu bacalah puisi dengan sesama atau teliti. Ini menjadi pokok agar kalian bisa memahami puisi dengan baik. Yang kedua yaitu tulislah hal-hal penting yang terdapat di setiap baris. Lalu yang ketiga, gabungkan setiap hal-hal penting menjadi beberapa kalimat agar menjadi kesatuan dari deskripsi puisi. Sekarang kita latihan yuk mendeskripsikan puisi hasil karya Nurul dengan judul Jan. Nah, jika kalian sudah membaca dengan sesama puisi tentang hujan tadi, maka puisi tersebut menggambarkan suasana atau keadaan alam yang mendung karena akan hujan. Hujan yang membawa berkah untuk kehidupan. Anak-anak yang soleh dan solihah, pembelajaran terakhir tentang puisi ini yaitu kalian akan deklamasi puisi. Deklamasi puisi bisa diartikan dengan membaca puisi tanpa dengan teks, dan dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Nah, cara agar kalian dapat deklamasi puisi adalah yang pertama yaitu fahami isi puisi tersebut dengan baik. Lalu yang kedua, tentukan nuansa pembacaan puisi, apakah puisi tersebut gembira atau sedih. Yang ketiga yaitu latihlah pengucapan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Ini dilakukan agar kalian nanti lancar dalam membacanya. Nah, jika semua sudah, latihlah membaca puisi dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai, ditambah dengan lagu sebagai pengiring. Saat kalian mau deklamasi puisi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu ekspresi wajah, berisi penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan sedih, senang, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pelafalan atau penyebutan setiap kata yang terdapat dalam puisi agar terdengar dengan jelas. Lalu ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang selanjutnya ada irama, yaitu panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada gerak tubuh, yaitu penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut melalui gerak tubuh atau ekspresi wajah. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang puisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.